kita ini tidak hanya kita sendiri yang menghadapi COVID tadi, pandemi, sebagaimana tadi disebutkan oleh Bang Dede, ini adalah bencana global. Dan menurut saya tidak ada negara manapun yang siap menghadapi situasi ini, karena masing-masing belum punya pengalaman untuk menghadapinya, dan karena tidak punya pengalaman menghadapinya, disitulah muncul kegamangan atau inkonsistensi, mengubah-ubah berbagai macam kebijakan, belum lagi tuntutan ekonomi juga jadi benturan antara kebijakan pemerintah menghadapi pandemi ini, apalagi muncul lagi bermutasi menjadi varian Delta dan seterusnya yang katanya penularannya lebih ganas. Kemudian masing-masing negara juga punya peran ekonomi. Indonesia termasuk sejak beberapa tahun belakangan ini kan mengalami situasi ekonomi yang cukup berat. Nah, itu menumpuk antara beban ekonomi yang memang sudah ada sebelum pandemi ini dengan kecanggungan pemerintah menghadapi pandemi ini, ditambah lagi masyarakat ini, kita nggak bisa hanya menyalahkan pemerintah. Mungkin pemerintah kita anggap mungkin canggung, mungkin inkonsisten, atau tidak ada koordinasi antara pejabat ini dengan pejabat itu, sehingga terlihat tidak maksimal, tidak efektif. Kita tentu tidak bisa menutup kemungkinan adanya itu, karena memang tidak hanya di negara ini yang menghadapi situasi ini, dan pemerintah-pemerintah di negara lain juga sedang dikritik juga oleh banyak pihak, termasuk elemen-elemen masyarakat di luar politik itu juga memberikan banyak kritik-kritik. Nah, tapi ada yang unik di tengah masyarakat kita ini, beda dengan mungkin masyarakat lain yang punya pandangan-pandangan, mindset akibat mungkin persoalan politik, atau mindset pemahaman yang kadang berhubungan dengan agama, kemudian juga, nah ini yang membuat akhirnya ketika kita pemerintah yang sendiri tidak punya eksperimen menghadapi pandemi ini, melakukan berbagai macam kebijakan yang kadang-kadang tidak efektif, kemudian situasi ekonomi yang memang sebelum pandemi ini memang sedang tidak dalam performa yang baik, ditambah ketidakdisiplinan masyarakat dalam melaksanakan protokol kesehatan. Saya kan sering melihat itu. Nah, 3 faktor ini menciptakan sedikit kesemrautan gitu. Itu mungkin yang tergambar. Nah, ada sekelompok orang yang bukan hanya mengkritik pemerintah, kebijakan pemerintah, tapi punya agenda politik lain, yaitu menjatuhkan. Nah, ini menurut saya sudah berbeda antara mengekspresikan aspirasi, menyampaikan kritik yang sah-sah saja di dalam sistem demokrasi, tapi ada yang punya agenda lain, yaitu menciptakan kekacauan lebih. Bayangkan negara yang sedang menghadapi situasi ini, tiba-tiba pemerintahnya harus berganti dengan cara yang tidak sesuai dengan konstitusi. Ini kan justru makin kacau. Ini menurut saya yang tergambar situasi ini, dan adanya terbukanya akses informasi yang begitu luas, dan tidak adanya kepatuhan kepada otoritas berdasarkan prinsip demokrasi, itulah yang mengacaukan situasi ini. Mungkin berbeda dengan negara lain yang persoalannya hanya pemerintahnya tidak punya pengalaman menghadapi wabah yang makin mengganas ini. Prediksi-prediksi menjadi bubar kan, ketika ia meningkat, mungkin muncul lagi varian lain yang akhirnya menambah beban negara-negara tertentu seperti Indonesia yang memang punya persoalan ekonomi sebelumnya. Jadi memang kita harus mengakui tidak semua kebijakan pemerintah itu harus kita dukung, harus kita afirmasi. Memang kita tahu ini tidak hanya di Indonesia. Menurut saya begitu. Iya.